Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Endang Irawan SKM. Dan kali ini akan menyampaikan atau mempresentasikan terkait sampah organik dan sampah anorganik terkait pengelolaannya. Adapun definisi sampah itu sendiri adalah bahan yang tidak diinginkan atau tidak berguna lagi. Jadi setiap hari kita menghasilkan sampah yang mana bahan-bahan yang tidak kita inginkan atau tidak kita gunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Jenis sampah tadi sudah saya sampaikan, organik dan anorganik. Sampah organik, sampah yang dapat terurai secara alami seperti sisa makanan, sampah dapur, kemudian kotoran hewan. Nah, ini adalah beberapa contoh terkait sampah organik yang sudah kita lihat. Ini berupa bekas buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Atau yang dalam hal ini termasuk dalam kategori sisa makanan ataupun sisa dapur. Kemudian terkait pengelolaan sampah organik itu ada beberapa metode. Yang pertama itu composting, yang kedua adalah biogas, dan ketiga adalah pengomposan. Ini di gambar sudah terlihat terkait metode pengelolaan sampah berupa composting, di mana sisa-sisa makanan itu kita tanam ke dalam tanah dalam waktu beberapa hari, sehingga akan menyuburkan tanah itu dan kita bisa buat untuk pupuk kompos. Adapun manfaatnya yaitu mengurai volume sampah dan menghasilkan produk yang berguna berupa pupuk untuk tanaman. Kemudian sampah non-organik. Nah, sampah non-organik ini terdiri dari seperti plastik, kaca, logam. Jadi definisinya adalah sampah yang tidak terurai secara alami. Ini ada beberapa contoh yang sudah saya tampilkan berupa botol-botol minuman, kemudian plastik-plastik buat kas jajan-jajan yang kita buang sehari-harinya. Pengelolaan sampah non-organik itu bisa kita kumpulkan secara terpisah, kemudian daur ulang. Ini beberapa contoh terkait daur ulang, kemudian secara dan juga pemisahan terkait sampah anorganik. Adapun manfaat pengelolaan sampah non-organik adalah mengurangi volume sampah, kemudian menghemat sumber daya alam. Pentingnya pengelolaan sampah yang baik, tentunya itu dapat mengurangi pencemaran lingkungan, kemudian menghemat sumber daya alam dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Ini adalah beberapa contoh terkait pemukiman yang bebas dari sampah baik organik maupun anorganik. Nah, kemudian kesimpulannya adalah pengelolaan sampah organik dan organik yang baik sangat penting untuk lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Ini contoh terkait lingkungan yang bersih, asri, itu dapat menyebabkan suasana yang tentunya nyaman dan nyaman. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.